Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian akan coba melanjutkan tentang aplikasi order dan untuk database-nya ini masih memakai DB JWD pertemuan 7. Di sini sudah ada dua user JWD. Ini dia nama database-nya DB underscore JWD underscore pertemuan 7. Untuk pelanggannya baru ada dua. Yang pertama Ahmad Firdaus, emailnya adalah ahmad@gmail.com, passwordnya MD5 dari Ahmad. Ini Budi@gmail.com, passwordnya adalah MD5 dari 123456. Nah, sekarang kita coba memakai email dan passwordnya ini. Budi@gmail.com, passwordnya 123456. Login, berhasil. Masuk ke pesanan, ini adalah desain terakhir kita. Kalau misalkan di checklist nasi putih 4.000, kita beli 2, oke. 8.000. Kemudian kita beli sate ayam 1 porsi saja, jadi 17.000 tambah kerupuk putih dan jus jeruk hangat. Semuanya 24.000. Ketika diklik pesan, ini nanti akan nyimpan ya, seharusnya menyimpan ke database dengan total harga 24.000. Dan di video sebelumnya 24.000 ini didapatkan dari perhitungan. Kita back dulu ya, go back. Perhitungan dari apa yang kita checklist barusan. Nah, ini setiap baris ini mempunyai ID dan kelas. Ini berasal dari looping dari database. Nasi putih, nasi uduk. Dan kita coba sederhanakan dulu ya untuk tabel makanannya. Untuk nasi putih tampil, nasi uduk tampil, pecel lele, pecel ayam tampil, sate ayam nggak usah nampil. Untuk kerupuk pangsit nggak usah nampil. Es teh manis, air putih nggak usah ya. Jus jeruk dan aneka puding nggak usah. Oke, kita kembali ke sini. Reload. Nah, ini cukup segini saja. Nah, kita coba checklist, dan nantinya ketika dipesan, nantinya hanya 3 ini yang akan menjadi sebuah nota. Kita klik pesan, nanti akan menjadi nota. Oke, gimana caranya? Kita kembali ke kode. Kodenya adalah ini di pesanan. Dan di pesanan, kita lihat untuk processingnya. Nah, sekarang kita coba untuk PHP sini sampai exit, dan di sini kita coba pisahkan memakai include. Misalkan pesanan proses, pesanan underscore processing .php. Jadi biar mindset kitanya tidak terlalu banyak dengan kode ya, di sini kodenya sudah sekitar 170. Ini terlalu banyak nih. Pesanan processing PHP kita simpan dan kita buat di sini pesanan processing. .php kita simpan. Ya, sudah terbentuk. Dan dari pesanan PHP mulai dari echo sampai echo ini ya. Nah, kita cut.
Oke, cukup seperti ini. Jadi include pesanan processing, exit. Nah, di pesanan processing di sini kita hapus semuanya. Kita buat kode PHP dan pastekan. Jadi kita fokus di sini ya, di pesanan processing. Kita akan membuat sebuah faktur. Nah, ini untuk ID pelanggan, didapatkan dari ID pelanggannya, si Budi. Array ID makanan, itu dari teks ya, teks hidden. Kita kembali ke pesanan. Nah, sini untuk hidden kita coba errorkan saja dulu biar nantinya Ctrl H ya, hidden kita ubah menjadi hidden tmp aja, hidden tmp. Dari press all maka akan menjadi error ya, tipenya akan kembali ke default menjadi type-nya adalah text. Kita simpan, kita buka. Nah, ini adalah nantinya tipenya hidden, tapi ini akan menjadi tipe text sekarang ya. Nah, ini dari sini, dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 12. Nah, kita akan mengecek dulu CB makanan yang di checklist saja. Jadi kalau dia men-checklist ini, berarti kan kita hanya memproses nasi putih saja. Kita klik pesan. Oke, jadi hanya, eh, oh itu belum ditampilkan ya, untuk, nah ini nih, pardamnya. Pardam apa isi dari variabel post. Kita reload. Nah, jadi CB makanan satu saja yang tampil di post ini ya. Untuk yang lainnya, CB makanan 2, 3, 4 ini tidak muncul. Nah, berarti kita akan melakukan if iset CB makanan. Jika di checklist ya, CB makanan di sini. Kita kasih keterangan atasnya. Jika makanan tersebut di checklist oleh pelanggan. Nah, maka masuk ke sini. Kita sudah menghitung total harga. Nah, sekarang kita akan mendapatkan nama makanan ya. Nama makanan kita ambil dari variabel cost nama makanan. Nah, kita butuh ITY udah, harga sudah. Dan kita simpan dulu. Nah, ini nama makanan belum ada nih indeksnya nih. Ini belum ada nih. Kita lihat. Reload. Resend. Nah, sini. Undefined index nama makanan ya. Karena di sini memang belum ada indeks nama makanan. Kita kembali ke kode pesanan. Ya, yang ini. Untuk list makanan, untuk nama makanan ini memakai span. Span ID makanan, jadi ini tidak belum berbentuk input. Karena kita buat input tipe sama dengan hidden tmp ya, hidden tmp temporer, kemudian name. Nah, ini baru sama ya, name adalah nama makanan dan ini adalah nama makanan yang kesekian. Jadi tidak itu ya, tidak satu makanan. Ini adalah nama makanan ke yang sekian. Kurung tutup. Value-nya dengan nama makanan. Name-nya adalah nama makanan kesekian. Oh, ini bukan ada dolar ya. Nama makanan ke sekian, value-nya nama makanan. Kita simpan. Kita kembali ke pesanan. Nah, sini jadi ada yang span, ada yang input. Nanti inputnya kita akan hidden.
checklist, nasi putih. Nah, sekarang kita coba klik pesan. Lihat sini. Ups, ini undefined index, nama makanan. Nah, artinya sekarang kita harus menambahkan di sini indeksnya ya. Nama makanan, double underscore, $i. Reload, resend. Undefined index katanya nama makanan $i. Jadi kita keliru memberikan petik sini ya. Nah, berarti ini petiknya harus petik 2. Nah, jadi ini tanda kutip paste biar ini variabel i-nya bisa diterjemahkan. Reload, resend. Oke, sip. Sekarang tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba buat table. Nah, sini variabel tb faktur sama dengan, kita awali dengan table kelas dengan table milik Bootstrap. Dan di akhir, setelah n4 faktur, tb faktur, dot sama dengan, kita gabungkan dengan akhiran table, koma, dan di tengah-tengah, ketika looping berjalan, dan ketika iset telah di checklist ya, kita gabungkan tb faktur dot sama dengan tr n tr, ini adalah tabel row, kemudian kita buat td, kita buat n td, dan kita buat berarti di sini adalah penomoran ya, nomor 1, 2, 3. Jadi kita butuh satu variabel, misalkan variabel j. Dan variabel j ini kita definisikan di awal. Variabel j sama dengan 0. Dan ketika masuk ke if, ini adalah variabel j plus plus. Selain variabel j, juga kita harus menuliskan nama makanannya apa, kemudian harganya, dan ITY-nya. Satu lagi, yaitu jumlah harga. Nah, jadi di sini jumlah harga belum ada, kita tulis saja dulu di sini jumlah harga. Jumlah harga sama dengan ITY dikalikan harga. Koma, simpan, dan kita lihat hasilnya. Reload, resend. Oops, CB1. Oh ya, di sini tidak ada error, di sini belum diechokan ya. Total harga sekian, kita echokan bukan hanya total harga. Kita coba echokan di atasnya adalah echo tb faktur. Simpan. Ketika di reload, resend. Iya, sip. Sekarang udah keluar ya. Nasi putih 4000. Kuantitinya 1, jumlah. Nah, ini 4000. Sekarang kita tambahkan heading, mungkinnya di sini heading. Nah, di sini tabel, class table. Tag head. Kita akhiri dengan akhiran tag head. Dan di dalam tag head itu ada th, nomor, akhiran th, dan satunya ini nama makanan.
Langsung saja makanan yang dipesan ya, yang dipesan, kemudian harga, sini kita Y, satu lagi jumlah. Simpan, kita lihat reload, resend. Ya, jadi begini. Nomor satu, makanan yang dipesan, nasi putih, harga, kita Y jumlah. Kita matikan ya untuk debuggingnya. Simpan, dan kita reload. Resend. Ya, sip. Sekarang nomor, makanan yang dipesan, harga, kita Y jumlah. Kita coba echokan, atasnya ini kita hapus. User mengklik tombol pesan ini. Di atasnya itu adalah misalkan heading 3. Faktur pemesanan makanan. Kita reload, resend. Ya, jadi faktur pemesanan makanan. Nomor makanan yang dipesan, harga sekian-sekian bla bla bla, nasi putih. Dan kita coba cek sebelumnya ya. Jangan hanya nasi putih, kita checklist nasi putih 3. Oke, pecel lele 2. 3, 2, 2. Es teh manis ini 3. Pecel ayamnya 1. Kita klik pesan. Jadi sini hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Klik pesan. Ups, di sini ada satu yang kurang ya. Tadi 4 ya. Ini total harga 32.000. Ini 24. 24 tambah 8, 32.000. Iya bener ya. Nasi putih 3, pecel lele 2, es teh manisnya tadi udah ke checklist belum ya? Perasaan udah di checklist. Kita ulang. Nasi putih 3, pecel lele 2, pecel ayam 1, es teh manis 3. Oke. Dan sekarang kita coba pesan. Klik. Nah, berarti di sini ada kekeliruan ya. Es teh manisnya tidak muncul. Harusnya kan ada 4 sini ya. Nah, kita coba debug lagi nih. Debug, tampilkan ini, echo sini. Kenapa tidak muncul? Nasi putih, pecel ayam, es teh manis. Ini harusnya ada 4. Pesan. CB makanan 1. Ya, nama makanannya nasi putih ya. Kemudian kita cari CB makanan 3. Nah, ini CB makanan, kita Ctrl F saja. Ctrl F, CB makanan, next. Ini dia CB makanannya pecel lele. Terus pecel ayam, satu lagi. Es teh manis. Nah, di sini CB makanan 9 tidak masuk, katanya ya tidak dihitung. Berarti di sini ada kesalahan logika. Nah, kita lihat sini. For-nya, nah, kesalahan logika for seperti ini ya. For I sama dengan 0, I kurang dari count. Nah, ini dia nih. Count, array, ID, makanan. Jadi tidak mengacu ke jumlah makanan, tapi mengacunya ke ID terakhir. Nah, berarti kita harus buat sini berarti last ID. Last ID makanan sama dengan diambil dari variabel cost last ID makanan.
simpan, dan sekarang kita coba eh, ubah ini variabel i lebih kecil dari last ID makanan. Dan ini tidak lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan last ID makanan. Dan kita harus mendapatkan ini dari ambil dari pos ini. Jadi kita kembali ke pesanan. Kita harus membuat di sini sebuah input hidden dengan nama last ID makanan. Paste. Dan kita cukup ke atas. Ini ID makanan. Ini dimulai dari yang paling kecil ya, paling atas. Dan kita tulis sini di atas dulu. Last ID makanan sama dengan 0. If ID makanan lebih besar dari last ID makanan, maka last ID makanan diisi dengan ID makanan. Sip, sekarang kita coba perbaiki, enter. Nasi putih, pecel lele, pecel ayam, dan es teh manis. Atau ini aja, jus jeruk hangat. Ya, ini karena memang ini terakhirnya nih ID-nya. Kita klik pesan, ini harus ada 4. Ya, sekarang sudah masuk ya. Nasi putih, pecel lele, pecel ayam, jus jeruk hangat. Sudah masuk semua. Totalnya 23.000. 6, 4, 10.000, 18.000, tambah ini jadi 23.000. Iya sih, benar. Sekarang kita akan coba masukkan ini total harga, masuknya ke di bawah sini. Berarti di pesanan processing. Nah, sebelum tabel sini, kita enter saja ke bawah. Nah, sebelum tabel, kita buat sebuah TR. Di sini ada TD. Ini ada TD. Dan kita akan menggabungkan 1, 2, 3, 4. 4 kolom. Call span sama dengan 4. Isinya adalah total. NTD. Kemudian di sini untuk sini berarti jumlah ini ya, total harga. NTD. Sip, dan yang ini kita matikan. Dari load, resend. Sip, ya ini total semuanya sudah menjadi satu dijadikan satu ini ya, satu TD, satu kolom, 23.000. Nah, sekarang ini kita coba write, text write, class sama dengan text write. Kita juga tambahkan di sini jumlah harga. Simpan. Resend. Ups. Ini kayaknya nggak ngefek ya. Ngefeknya itu ke div ya. Text write. Gimana ya? Format RP aja ya. Format RP. Nah, kelas format RP ini belum ada. Berarti kita harus definisikan ya di atas.
Setelah H3 kita buat sebuah style dot format RP. Dia untuk text align dia berada di right. Simpan, reload, send. Ya, sekarang sudah berada di right. Dan kita tambahkan aturannya untuk font family, dia itu adalah font Solas. Oke, sip. Sekarang kita tambahkan pas table over, table stripe. Simpan. Send. Iya. Sudah ada hovernya. Kemudian ada stripe biar kita bisa itu yang mengetahui ini baris 1, baris 2. Iya, sip, sudah mantap. Ini juga jumlah kalau mau di sana ya boleh ya. Ya kalau diperkecil biasanya. Nah, gini. Nah, ini untuk urusan desain silahkan bebas aja. Kita matikan untuk ininya, redamnya. Bagaimana tampilan hasilnya? Nah, faktur pemesanan makanan. Ini berarti sip, 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 sip. Totalnya 23.000. Apa lagi ya? Ada tombol berarti ya. Ini desain sudah oke. Sekarang kita akan coba simpan. Simpan pemesanan ke database. Oke, langkah yang pertama, kita harus menyimpan ke tabel pesanan. Dan langkah yang kedua, kita harus menyimpan ke detail pesanan. Nah, ini berarti simpan satu baris. Nah, yang kedua adalah simpan beberapa baris ke detail pesanan. Simpan satu baris ke tabel pesanan, cukup mudah ya. Untuk variabel S-nya sama dengan insert into TB pesanan. Untuk fieldnya apa dan file list-nya bagaimana. Di koma, dan sekarang kita akan coba enter ke bawah. Untuk file list juga sama, enter ke bawah. Kita lihat struktur dari tabel pesanan. ID pesanan ini adalah auto increment, dan untuk tanggal pesanan ini adalah current timestamp. Kemudian status pesanan dia null, biarkan saja. ID pelanggan, nah kita membutuhkan ID pelanggan saja. Deal price ini opsional, kita aktifkan nanti saja. Jadi kita hanya membutuhkan ini aja, ID pelanggan. Value-nya berarti variabel ID pelanggan. Dan ID pelanggan kita sudah mendapatkannya. Kita Ctrl F, pinwrap.
Nah, ini dia diambil dari variabel pos dengan indeks ID pelanggan. Oke, ini tidak ada masalah sepertinya. Kita variabel key sama dengan MySQLi query variabel con variabel s or die-nya misalkan tidak bisa menyimpan pesanan titik dan kita gabung dengan MySQLi query error variabel con. Kita simpan dan kita coba di pesanan, kita reload, resend. Nah, ini tidak muncul apapun, artinya mungkin sini sudah masuk ke database ya. Kita lihat di database, klik browse database pesanan. Nah, sekarang sudah ada. Nah, ini akan menjadi bermasalah ketika pesanan ini di reload. Resend. Nah, ini tidak ada masalah, tapi yang bermasalah itu ada di database. Kita lihat sini reload. Nah, jadi ada dua pesanan dari ID pelanggan yang sama, dari si Budi ini. Nah, dari Budi Permana. Nah, ini akan bermasalah. Nah, makanya di sini untuk tanggal pesanan, ini kita harus buat secara unik. Kita hapus ini. Dan kita harus kembali ke sini. Kita membutuhkan yang namanya tanggal pemesanan. Dan untuk tanggal pemesanan, ini diambil dari variabel tanggal pemesanan. Dan karena ini adalah sebuah tanggal, ini termasuknya string, nanti harus memakai tanda petik. Diapit oleh tanda petik. Tanggal pemesanan, variabelnya ini belum ada. Kita ambil saja dari ini ya. Nah, ini tanggal pemesanan. Tanggal pemesanan. Maka kita harus kembali ke pemesanan PHP sini. Kembali. Kita harus tambahkan di sini tanggal pemesanan. Tanggal pemesanan. Dan untuk value-nya, ini kita isi dengan date, dengan format tahun sekarang, kemudian bulan, tanggal, kemudian jam, kemudian menit, kemudian detik. YMD kita pisahkan dengan strip. Jadi nantinya hasilnya adalah 2022 bulan 08 tanggal 03 jam 8 menitnya 58 detiknya ke sekian. Kita simpan dan kita lihat di pesanan. Kita mulai dari awal. Nah, sini berarti ini dari sini ya. Nah, 2022 08 04 35904. Nah, di sini ada perbedaan ketika di sini jamnya jam 8.59, tapi di sini malah jam 3.59. Berarti beda 5 jam. Nah, berarti ini kita harus melakukan set di awal. Setnya itu berada di connection. Nah, di sini connection kita harus ubah. Nah, setnya time zone-nya. Contoh misalkan untuk kode-kode lain. Misalkan di sini project PMB config untuk time zone. Nah, di sini ya date
default time zone set Asia Jakarta. Jadi ini harus di setting. Kita copy paste aja ini. Copy. Kita paste di sini. That default time zone set Asia Jakarta. Simpan. Kita kembali ke sini, kita reload. Nah, sekarang sudah sama. Jadi ini jam 9.00, ini juga di tanggal komputer juga sama, itu 9.00. Detiknya pun sama. Kita coba pesan. Nah, tidak bisa menyimpan pesanan, unknown column katanya ya. Tanggal pemesanan. Nah, ini apa nih? Kita klik browse. Oh iya, tanggal pesanan bukan tanggal pemesanan. Kita ubah semua. Ctrl Shift H. Ctrl Shift F ya, Ctrl Shift F, refresh all. Tanggal pemesanan kita ubah menjadi tanggal pesanan. Refresh all. Dapatnya 5. Refresh. Kita klik file, save all. Balik ke sini. Reload. Masih tidak ada ya, karena kita harus refresh dulu. Klik checklist pesan. Ya, totalnya masih kosong ya, karena memang belum ada yang dipesan. Ntar kita nasi putih, pecel lele, es teh manis. 13.000. Pesan. Sekarang tidak ada yang error. Artinya mungkin sudah oleh background sudah tersimpan. Kita lihat di sini. Browse. Nah, sini ya. Ini terakhir kayaknya ini. 2022-08 ya, ini jam 9.02. Ya, ini yang terakhir. Ketika ini di reload, kita lihat sini. Reload. Ya, jadi nambah ya. 6. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini pesanan dengan tanggal pesanan yang persis sama. Nah, ini. Ini tidak boleh terjadi. Nah, untuk caranya, kita ke struktur. Ini tanggal pesanan, kita harus jadikan unik ya. Nah, ini unik. Nah, ini kita isinya jangan current timestamp, kita change dulu. Ini defaultnya adalah none, artinya dia wajib diisi. Klik save. Ups, kenapa dia on update malah jadi change dulu. None. Ininya kosongkan. Save. Nah, ini kayaknya ada error juga nih. Ini ya, kenapa tidak mau diubah? Kita hapus saja dulu, drop. Kita drop. Oke. Dan kita buat lagi tanggal 1. Go. Tanggal pesanan. Dia adalah timestamp. Dan dia adalah none. Jadi artinya dia wajib. Kita klik save. Oke. Kenapa dia otomatis berubah jadi current timestamp ya? Kita coba lihat di sini. Add tanggal pesanan, timestamp, not null after deal price. Ini benar. Kenapa ini kembali ke sini ya? On update current timestamp.
klik browse, kita klik struktur. Ya, berarti kita coba browse dulu. Kita tidak bisa jadikan indeks, kita kosongkan dulu, delete, oke, delete, oke, delete, oke, delete, oke, delete, oke. Tanggal pesanan kita harus di drop ya, strukturnya harus benar dulu ini. Jangan ada ini nih, current timestamp. Kita drop, oke, kita tambahkan go, tanggal pesanan, timestamp, non, dan untuk indeks langsung kita unique, klik go, klik save. Ini malah masuk kayak ini, tidak tahu ya kenapa jadi otomatis current timestamp ya, padahal tadi di settingnya non. Kita change aja, jadi ini kita hapus ya, on update current timestamp, save. Ya, sudah tidak apa-apa, ini current timestamp dan ini adalah wajib ya harusnya ya. Jadi ini harus defaultnya adalah non. Ini sudah menjadi kunci indeks, jadi tidak ada yang sama ya tanggal pemesanannya. Kita coba reload. Atau kembali saja. Kita pesan nasi putih, pecel lele, dan teh manis. Pesan. Sekarang kita lihat, browse. Ini sudah ada. Tanggal pemesanannya jam 9:06. Ketika ini di-refresh, nah ini akan error ya. Dan ini memang error yang benar. Tidak bisa menyimpan pesanan, duplikat entry, bla bla bla, oke, tanggal pesanan katanya. Nah, berarti lihat di sini. Ini tidak boleh ada yang sama karena dia itu adalah indeks. Kita klik browse, ya, memang harus cuma satu pesanan. Pesanan terakhir milik Budi Permana. Jadi tidak boleh double ya si tanggal pesanan ini. Sekarang kita akan coba kembali ke sini. Maaf. Kita kembali ke kode. Kita harus menyimpan beberapa baris detail pesanan. Langkahnya, ini langkah yang pertama, 2.1, dapatkan ID pesanan terakhir milik si pemesan. Kemudian tahap 2.2, insert sebanyak pesanan dia. Berarti ini multiple ya, multiple insert. Multiple insert. Nah, sekarang kita masuk ke step 21. Dapatkan ID pesanan terakhir milik si pemesan. Variabel S sama dengan select ID pesanan from tabel pesanan where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan order by tanggal pesanan
limit 1. Jadi kita hanya eh, mengambil satu pesanan terakhir dia, tanggal pesanan terakhir. Ya bisa saja misalkan dia pagi hari si pelanggan ini pesan, kemudian sore harinya juga dia pesan. Ya kita mau ngambil yang mana? Berarti adalah pesanan terakhir. Pesanan terakhir artinya order by tanggal pesanan yang paling eh, apa ya? Paling paling anyar, paling anyar itu berarti sebentar. Tanggal pesanan, ya kita cek nanti aja ya, kita debug nanti, limitnya hanya satu saja. Dan sekarang kita variable key, sama formatnya, kita copy paste aja. Kemudian variabel kita if, nah, kita nggak usah ada if lah ini, nggak usah ada validasi, langsung aja variabel d, datanya sama dengan mysqli fetch assoc dari variabel key. Dan sekarang kita dapatkan untuk ID pelanggan, ID pesanan, ID pesanan terakhir sama dengan variabel D dengan indeks ID pesanan. Ini kita coba echokan saja. Simpan pesanan berhasil. Nah, di sini biar ada jelas ya. Berhasil. Dan sekarang kita sudah mendapatkan ID pesanan terakhir. Kita echokan. Jumlah item pesanan sama dengan jumlah pesanan. Nah, ini dapat didapatkan dari mana nih jumlah pesanan ya? Ini jumlah pesanan berarti kita kembali ke atas. Nah, if di sini kita harus membuat array. Coba sini array-nya array ID makanan yang dipesannya dengan array kosong. Nah, ini variabel J++. Dan sekarang kita di sini variabel array ID makanan dengan indeks J. Variabel J sama dengan ID makanan. Dan ini untuk jumlah pesanan sama dengan array length, berarti count ya, count dari array ID makanan. Simpan. Kita reload. Present. Oops, sini katanya undefined ID makanan di line 50. Kita membutuhkan ID makan. Ini belum ada ya, belum ada ekstrak dari ID makanan. Baru ada nama makanannya aja. Nah, kita membutuhkan ID makanan. Copy paste saja ini. Kita butuh ID makanannya, ID makanan kesekian. Reload. Dan tentu akan ada error lagi nih. Nah, sini.
ID makanan 1 belum ada katanya. ID makanan 3 belum ada. 9 belum ada. Berarti kita harus kembali ke pesanan PHP. Kita harus menambahkan di sini ID makanan. Kita harus menambahkan di sini ya. Ini nama makanan, ini input hidden. Kita harus menambahkan 1. Input tipenya hidden temporer, namanya adalah ID makanan. Kesekian. Value-nya ID makanan. Simpan. Kita kembali dari awal. Kita pesan nasi putih, pecel lele, es teh manis. Kita klik pesan. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Simpan pesanan berhasil. Jumlah item pesanan itu 3. Kan sini HR. Nah, kita belum menyimpan ya, belum poin ini ya, multiple insert belum ya. Kita baru mendapatkan ini, apa jumlah pesanannya. Oke, kita reload kembali, reload, desain. Kita bisa menyimpan dan stop di situ. Sekarang kita jangan di stop ya, tidak bisa menyimpan pesanan. Nah, sini. Ini kan ada or die. Nah, sekarang kita matikan saja ini, or die-nya, titik koma, dan kita jadikan komentar. Maka jadi kalau misalkan eksekusi ini baik berhasil, baik atau tidak, cukup di sini echo-nya simpan berhasil. Jadi lanjut ke bawah. Reload, send, ya, sip. Jadi ada ini ya, ada pesanan ini simpan pesanan berhasil. Jumlah item pesanan 3. Berarti kita harus melakukan multiple insert sebanyak 3. Nasi putih, pecel lele, es teh manis. Kita harus ketikkan di sini misalkan echo kembali. Apa isi dari ID pesanan? ID pesanan terakhir. Karena ini kita membutuhkan ini. ID pesanan terakhir ini. Reload, resend. Ya, nah ID pesanan terakhir adalah 7. Kita lihat kembali sini. Reload. Nah, sini ada kekeliruan ya. ID pesanan terakhir itu bukan ID 7, tapi ID 11. Kenapa? Karena ID 11 itu lebih baru. Ini jam 9 lewat 15, sedangkan ini jam 9 lewat 6. Berarti ini yang lebih baru kan? Nah, berarti kita kembali ke sini. Dapatkan ID pesanan terakhir, berarti di order by tanggal pesanan, descending. Kita enter saja ke bawah. Order by tanggal descending, limit 1. Ini ya, jadi perintahnya begini. Simpan. Kita reload. Send. Nah, ini baru benar. Jadi ID pesanan dari si Mas Budi ini adalah ID pesanan 11. Yang ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel pesanan detail. Nah, ke sini kita akan menyimpan sebanyak 3. Ini di strukturnya ada ID pesanannya apa, dia ngelink ke sini, tabel pesanan ini. ID makanannya apa, ITE-nya berapa. Nah, kembali ke kode. Berarti kita harus menggunakan for. For kita awali dengan indeks 1. Dan kita batasannya sama dengan
count dari array ID makanan. Kita coba echo-kan saja dulu, echo br ID makanan ke I adalah array ID makanan dengan indeks ke I. Kita simpan, apakah ini benar nggak? Reload, send, ya. ID makanan ke-1 adalah 1, ID makanan kedua adalah 3, ID makanan ke-3 adalah 9. Oke, semakin menantang. Dan sekarang kita akan coba insertkan ini 3 ini ya. Variabel S sama dengan insert into tabel pesanan detail. Kemudian itunya ya fieldnya dan values-nya apa ya. Kita sekarang enter dan enter ke bawah. Nah, yang kita butuhkan ini yang pertama adalah ID pesanan. Kita butuh ini. Ini butuh ya, karena untuk ID pesanan detail ini adalah auto increment, jadi abaikan saja. Kita butuh ID pesanan, kemudian ID makanan. Koma. Dan satu lagi adalah quantity. Untuk values-nya kita samakan dulu. Ya. Dan sekarang kita kasih dolar saja di depannya. Dolar. Dolar. Untuk ID pesanan, kita sudah mendapatkannya dengan ID pesanan terakhir. Ya, untuk ID makanan, ini ID makanan ini adalah ini ya, dia dapatkan dari array ID makanan ke I. Paste ya. Sekarang untuk KTY apakah kita sudah mendapatkan KTY? KTY belum ya, kita belum punya KTY ini ya. Dan berarti kita harus menuliskan di sini array KTY ke I. Kita akan membuat dulu di atas array kosong. Array ID makanan dan di sini array KTY. Sama di sini juga. Array KTY ke J itu diisi dengan KTY. Simpan dan kita coba sekarang echo-kan saja, echo variabel break, kita ketik variabel S. Apa isi dari S ini? Kita reload, send. Ya, sekarang insert into tabel pesanan detail. ID pesanannya 11, ID makanannya 1, quantity-nya 1, T1. Yang kedua, insert into tabel pesanan detail.
values-nya 11, yang berbeda hanya ininya aja ya, ID makanannya. Sekarang kita tes dengan KITAY-nya berbeda. Nasi uduk kita pesan 3, pecel lele kita pesan 2, pecel ayam 1, es teh manis 2, jus jeruk hangat 1. Totalnya 46.000 kita pesan. Ya, 46.000 benar. Dan lihat di sini ID pesanan terakhir adalah 18, ID makanan ke-1 adalah 2. Ya, ini 2, KITAY-nya 3. Berhasil, benar. 3, 2. Kemudian KITAY-nya 1, KITAY-nya 2, KITAY-nya 1. Oke, sepertinya ini untuk perintah SQL kayaknya sudah bisa ya, sudah aman. Kita masuk sini. Kalau sudah aman, kita langsung eksekusi. Variable key sama dengan MySQLi query, hampir sama. Ordai ya, ordai langsung ya, sip. Dan simpan. Kita kembali ke sini. Langsung echo di sini ya. Kalau for semuanya sudah oke, baru kita echo. Echo-kan AR simpan pesanan detail berhasil sebanyak jumlah pesanan rows. Lihat sini untuk reload, resend, ID makanan, ya simpan pesanan detail berhasil sebanyak 5 rows. Kita lihat sini, klik browse. Nah, ini dia datanya ya. Jadi ada sebanyak 5. ID pesanannya 18, ID makannya ini, kuantitinya ini. Dan ini setiap pesanan detail merujuk ke ID pesanan yang keberapa, yaitu ID pesanan yang ke-18. Nah, yang ini. Milik siapa? Milik Budi Permana. Ini. Nah, sini ada ada kekeliruan juga di sini ketika ini di refresh. Refresh, resend. Ya, ini simpan pesanan detail berhasil sebanyak 5 rows. Nah, ini akan menyebabkan error database juga, multiple insert sama. Ya, sini reload. Yang jreng. Nah, ini berarti double ya, ada double nih. Nih, ID makanan 2, ini ID makanan 2. Ini ID makanan 3, ID makanan 3. Sama persis ya, kita ya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Berarti kita harus perbaiki kodenya. Nah, untuk ID pesanan detail, ini jangan sampai auto increment. Nah, jangan ya, kita coba struktur. Kita auto increment-nya kita matikan, kita change. Jangan auto increment. Dan kita klik save saja dulu. Untuk tipenya juga jangan integer, kita ubah change. ID pesanan dia adalah variabel karakter. Kita set 20 sajalah ya. Dan dia wajib diisi non. Save.
Dan sekarang kita klik browse. Kita coba hapus semuanya. Check all, delete. Yes. Dan sekarang kalau misalkan ini di reload, di send, nah sini akan menyebabkan error. Duplikat entry for key primary, bla 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 dan seterusnya. Dan sini browse, ID pesanannya kosong. Nah, jadi ini empty space, jadi nggak boleh katanya ya. Jadi kita delete. Jadi kita harus tentukan untuk ID pesanan detailnya. Nah, di sini berarti harus ada ID pesanan detail, koma. Dan di bawahnya juga harus ada ID pesanan detail pakai variabel. Karena ini adalah variabel karakter, string ya, kita harus memakai tanda petik. Dan untuk ID pesanan detail, kita buat dengan kode. Pertama adalah ID pelanggannya dulu. ID pesanan terakhir. Oh ya, ID pesanan terakhir ya. ID pesanan terakhir. Kita gabung dengan underscore. Dan kita gabung dengan ID, array ID makanan ke I. Yang ini. Koma. Kalau Anda mau lihat misalkan apa isinya, ya kita coba debug saja ID pesanan detail. ID pesanan detail ke I adalah ID pesanan detail. Ini kita reload. Resend. Nah, lihat sini. ID pesanan detail adalah 18 underscore 2. 18 underscore 3. 18 underscore 4. Jadi, angka 18-nya diambil dari ID pesanan terakhir. Dan ini, angka ini adalah ID makanan yang dia pesan. Ini simpan, berhasil. 5 rows. Ketika jangan dulu di reload, kita lihat di sini apakah ada datanya. Nah, ada ya. Jadi pesanan detailnya ini 18, 12, ini 18, 12. Datanya 1. Dan sekarang kita reload nih. Reload, resend. Nah, di sini akan ada duplikat entry for key primary. Ini adalah error secara benar. Ya, memang ini harus error ya. Harus error dan karena jadi nggak boleh double insert ke sini. Ketika di reload ini tetap. Nah, ini tetap. Memang ini adalah sudah ada pesanannya. Jadi ini kita matikan di sini ordai-nya di koma dan kita jadikan komentar. Reload, resend. Simpan pesanan berhasil sebanyak 5 rows. Sip. Untuk debugging kita matikan saja. Echo, matikan komennya, jadikan komen. Ini jadikan komen. Ini juga jadikan komen dan ini komen. Hanya echo simpan berhasil dan simpan ini aja yang ditampilkan ke user.
desain, ya simpan berhasil, simpan detail berhasil sebanyak 5 rows. Kita kembali ke sini. Dan ini kita cukup hiddenkan saja. Kita kembali ke pesanan PHP. Kita cari saja yang hidden TMP ini. Ctrl F. Lalu tekan Ctrl Shift F. Hidden TMP ini kita ubah menjadi hidden. Refresh all. Ada 8. Refresh. Klik Tab. Kita reload. Ya. Tampilannya sudah nyaman ya dilihatnya. Checklist nasi putih, pecel ayam, es teh manis. Nasi putihnya 3, pecel ayamnya juga 3, es teh manisnya juga 3. Klik OK. Baru pesan. Ya, ini benar, ini benar, 45.000 benar. Simpan pesanan berhasil. Ini juga berhasil 3 rows. Kita lihat di sini. Ini harus nambah 3 rows. Reload. Ya, sudah nambah 3 rows. Nama barangnya ini ya, nasi putih, pecel ayam, teh manis. Atas nama ID pesanannya ini 26. Klik. Ya, tanggalnya tanggal ini jam 9.35. Dipesan oleh Budi Permana. Nah, jadi itu dia cara membuat sebuah sistem informasi. Yang pertama untuk front end. Ini front end-nya baru hanya sebatas front end biasa memakai Bootstrap. Dan di sini lebih ditekankan ke back end. Jadi back end itu yang pertama, logiknya harus benar, angka-angkanya harus benar. Kriteria benar, harga benar, jumlah benar, total harus benar. Itu adalah back end. Dan di back end juga didukung dengan database yang mumpuni. Jadi database yang kalau misalkan ketika diklik desainernya, klik more, desainer, semuanya sudah ngelink dengan sebuah relasi database. Juga didukung oleh sebuah pemilihan ini ya, struktur yang baik. Untuk ID pesanan detail, misalkan dia tidak dipilih auto increment, tapi dia dipilihnya adalah varchar 20 untuk mencegah double insert. Ini juga untuk setiap tabel transaksi, untuk tanggal transaksi atau tanggal pemesanan, ini tidak boleh di current timestamp, tapi harus wajib diisi oleh sistem, biar nantinya tidak bisa duplikat. Sekian dari Pak Ian, silahkan nanti kalian dicoba di rumah. Kalau misalkan ada error apa gitu ya, langsung aja screenshot dan langsung diposting ke WA langsung ke Pak Ian. Sekian dari Pak Ian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.